Bunga di Batu Cadas. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Jilid 58. Tiba-tiba saja Arum berlari ke ayahnya. Sambil mencubit lengannya bertubi-tubi ia berkata, "Ayah memang nakal. Ayah membiarkan kami bertengkar tidak ada ujung pangkalnya." Kia Danatirta masih tertawa perlahan-lahan. Sambil duduk di atas amben kecil itu pula ia berkata, "Aku memang berharap sekali-kali kalian bertengkar. Semula aku memang akan menjelaskan persoalannya. Tetapi karena menurut pendapatku, Angger Juiring telah memilih cara yang tepat, maka aku pun justru bersembunyi saja di ruang dalam." Ketika Arum mencubit lagi, ayahnya bergeser sambil berkata, "Sudahlah Arum. Nanti ayah menjadi merah biru. Tetapi ayah mengganggu kami. Aku mengerti bahwa akhirnya semua akan selesai dengan baik, karena aku tahu pasti bahwa Raden Juiring sedang mengemban tugas, dan Buntal pun demikian pula. Jadi ayah tahu bahwa Raden Juiring sampai saat ini tetap berdiri di pihak Pangeran Mangkubumi?" Kia Danatirta mengangguk. Katanya, "Aku adalah satu-satunya orang yang diberitahu oleh Raden Juiring tentang dirinya. Dan aku pun harus menyesuaikan diriku pula. Aku tidak mengatakannya kepada siapapun. Ayah telah membuat kami kebingungan selama ini," berkata Arum, "dan apakah ayah sudah tahu pada saat Raden Juiring datang mencari Merjan?" Ayahnya mengangguk sambil tersenyum. Terlalu sekali." Arum mencubit lengan ayahnya lagi berkali-kali. "Jangan Arum, jangan. Tanganmu bukan tangan gadis kebanyakan." Buntal yang sebenarnya juga merasa heran, ia hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Sedang Raden Juiring tersenyum sambil berkata, "Akulah yang harus minta maaf Arum. Aku memang berpesan kepada Kiai Danatirta agar tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Bukan berarti aku tidak mempercayai kalian berdua. Tetapi semata-mata karena aku menjaga ketenangan diri dalam tugasku." Arum tidak menyahut. Sedang Buntal termangu-mangu. "Arum," berkata ayahnya, "bagaimanapun juga aku percaya bahwa semuanya akan berakhir dengan baik. Aku menganggap bahwa Raden Juiring telah bersikap dewasa, karena ia memang tertua di antara kalian. Sedangkan kalian yang lebih muda kadang-kadang masih terlampau mudah disentuh oleh api kemarahan sehingga tanpa disengaja, rahasia yang ada di dalam diri kalian terloncat keluar." Buntal menarik nafas dalam-dalam. Ia menyadari hal itu. Baru saja ia telah membuat suatu kesalahan sebagai petugas sandi hanya karena hatinya dibakar oleh perasaan yang tidak menentu. "Sekarang," berkata Kiai Danatirta kemudian, "kau tentu menyadari betapa pentingnya tugasmu. Hari telah menjadi semakin malam. Sedang saat ini pasukan Surakarta tentu sudah bersiap. Menjelang dini hari mereka harus sudah mengepung Pandan Karangnangka. Pada saat matahari terbit mereka akan menyerang padukuhan itu dari satu jurusan dengan gelar yang lengkap, sedang di tempat lain, mereka sudah siap mengepung sehingga tidak seorang pun akan dapat lolos dan melarikan diri. Bukankah begitu Raden?" "Ya Kiai. Karena itu Buntal. Bukan berarti aku akan mengusirmu. Tetapi lakukan tugas ini sebaik-baiknya." Buntal memandang Raden Juiring sejenak. Dilihatnya Raden Juiring mengangguk sambil berkata, "Demikianlah Buntal. Aku pun harus segera berada di pasukanku kembali. Aku akan ikut menyerang Pandan Karangnangka di bawah senapati pengapit Pangeran Ranakusuma. Tetapi bagaimana dengan ayahanda Raden? Aku adalah putranya. Aku harus tunduk atas segala perintahnya. Tetapi jika Pandan Karangnangka telah kosong, bukankah aku tidak akan bertempur dengan siapapun juga? Tetapi bagaimana jika Pangeran Mangkubumi mengambil keputusan untuk melawan?" Juiring tersenyum. Katanya, "Aku akan menemukan jalan keluar. Tetapi sebenarnya lah pasukan Surakarta terlampau kuat, tetapi Pangeran Mangkubumi adalah seorang prajurit sejati. Menghindari perang yang tidak seimbang bukan berarti lari atau ingkar akan kewajiban. Tetapi itu berdasarkan atas pertimbangan yang masak untuk tujuan terakhir dari peperangan." Buntal mengangguk-angguk sambil berkata, "Baiklah. Aku harus segera menyampaikan persoalan ini kepada Ki Wandawa." Ia terdiam sejenak, lalu, "Jika demikian Kiai, aku mohon diri untuk segera kembali ke Pandan Karangnangka. Aku berdoa untuk kalian." "Bukankah Raden Juiring juga harus segera kembali ke pasukannya?" "Ya Kiai. Aku juga akan segera mohon diri." Kia Danatirta mengangguk-angguk.
Katanya, perjuangan kalian masih akan memerlukan waktu dan tenaga. Hati-hatilah. Kedua anak muda itu pun hampir bersamaan telah berdiri dan bersiap untuk pergi. Namun dalam pada itu, tiba-tiba Arum berdesis, "Ayah." Kia Danatirta berpaling kepadanya. Sejenak ia termangu-mangu. Namun kemudian ia bertanya, "Ada apa Arum? Apakah ada yang akan kau katakan?" Arum hanya menundukkan kepalanya. "Tanganmu bukan tangan gadis kebanyakan. Apakah kau akan ikut?" "Gak akan segera mohon diri." Sejenak Arum diam. Tetapi kemudian kepalanya terangguk kecil. "Ada dua orang yang akan pergi ke arah yang berlainan. Yang manakah yang akan kau ikuti?" Wajah Arum menjadi merah. Sekali lagi ia mencubit lengan ayahnya bertubi-tubi sambil berdesah, "Ayah selalu mengganggu aku." Kia Danatirta tertawa. Namun kemudian Juiring pun tertawa, "Kau tentu memilih ikut aku Arum." Buntalah yang kemudian menjadi tersipu-sipu. Tetapi ia tersenyum meskipun tidak menyahut sama sekali. "Baiklah Arum," berkata Kiai Danatirta kemudian, "aku tahu bahwa kau benar-benar berniat untuk pergi. Pergilah. Tetapi kau harus tetap berhati-hati di dalam segala tingkah lakumu. Kau tidak dapat bersikap kekanak-kanakan terus-menerus di mana-mana. Kau harus menyesuaikan dirimu. Jika kau dituntut oleh keadaan karena keperempuananmu di dalam menentukan kewajiban, maka kau jangan ingkar." Arum mengangguk. "Dan sudah barang tentu kau harus tunduk kepada pimpinanmu. Mungkin kau akan mendapat tempat yang lain dengan kakakmu. Dan kau tidak boleh mengikuti perasaanmu saja." Sekali lagi Arum mengangguk. "Cepatlah berkemas. Waktu hanya sedikit sekali." Arum pun segera berkemas, sementara seorang pelayan menyiapkan kudanya. "Aku titipkan Arum kepadamu Buntal. Aku kira sebentar lagi Jati Aking tidak akan aman lagi baginya. Jika orang-orang Surakarta mengetahui peranan taman di kaki bukit ini, maka semuanya akan menjadi sulit." Buntal memandang wajah gurunya dengan tajam. Kemudian terloncat pertanyaan dari mulutnya, "Guru, apakah pada suatu saat, ada kemungkinan padepokan ini akan menjadi sasaran prajurit di Surakarta?" "Bukan mustahil Buntal. Tetapi baiklah hal itu kita bicarakan kemudian. Sekarang pergilah menunaikan kewajibanmu sebaik-baiknya." Ketiga anak-anak muda itu pun sekali lagi minta diri. Kemudian mereka meninggalkan Jati Aking untuk melakukan tugas masing-masing. Juiring kembali ke pasukannya yang sudah siap bergerak mengepung Pandan Karangnangka dan kemudian menghancurkan padukuhan itu menjelang pagi. Buntal yang kemudian mengambil kudanya dan Arum pun berpacu secepat-cepat dapat dilakukan. Hanya kadang-kadang mereka harus memperlambat derap kudanya karena jalan yang licin atau berlubang-lubang. Di sepanjang jalan tidak banyak yang mereka percakapkan. Kecuali Arum dan Buntal masih diantarai oleh keseganan masing-masing karena salah paham yang baru saja mereka selesaikan, mereka pun ingin segera sampai ke Pandan Karangnangka untuk menyampaikan berita yang sangat penting itu. "Tidak mustahil kita bertemu dengan pengawas yang sudah dipasang oleh orang-orang Surakarta," berkata Buntal. Arum tidak menjawab, sehingga Buntal menjadi termangu-mangu sejenak. Tetapi karena yang akan dikatakannya adalah persoalan yang dianggapnya penting, maka ia pun berkata pula, "Sebaiknya kita tidak menempuh jalan induk. Juga tidak melalui jalur yang menuju ke Surakarta selain jalan induk. Kita akan melalui jalan yang bertentangan, karena jalan dari Surakarta, atau bahkan mungkin dari Pandan Karangnangka, sudah mendapat pengawasan." Arum menarik nafas dalam-dalam. Ia masih segan untuk terlalu banyak berbicara. Meskipun demikian ia mengangguk sambil menjawab, "Aku mengikutimu jalan manapun yang kau tempuh." Buntal menarik nafas. Tetapi ia dapat mengerti perasaan Arum. Demikian mereka berdua kemudian mengambil jalan melingkar seperti saat Buntal memasuki padepokan Jatisari. Dengan demikian mereka akan mengurangi kemungkinan pengawasan dari para petugas sandi di Surakarta. Ternyata usaha Buntal itu berarti tanpa mereka sadari. Jalan yang menuju ke Pandan Karangnangka memang mendapat pengawasan secermat-cermatnya sebelum pasukan Surakarta mengepung padukuhan itu. Terutama jalan masuk dari jurusan Surakarta. Tetapi Buntal mengambil jalan yang lain. Seperti ketika ia memasuki padukuhannya, Jatisari, maka ia menjadi sangat berhati-hati. Dengan demikian maka beberapa orang petugas sandi yang berada di tepi jalur jalan dari Surakarta tidak melihat kedatangannya.
Beberapa kali para pengawas itu melihat beberapa orang peronda yang berjalan mengitari Pandan Karangnangka. Tetapi para peronda itu sama sekali tidak melihat mereka. Dalam pada itu, Buntal dan Arum dengan diam-diam telah sampai di regol padukuhan. Para penjaga yang menghentikannya, kemudian mempersilahkan mereka berdua untuk segera menghadap Ki Wandawa. Marilah Buntal, Ki Wandawa mempersilahkannya ketika ia berada di depan pintu. Aku datang bersama adikku Ki Wandawa. Ki Wandawa mengerutkan keningnya. Lalu ia pun bertanya, siapakah adikmu itu? Arum. Arum? Seorang gadis? Ya. Ki Wandawa terdiam sejenak. Kemudian ia berkata dengan nada yang tinggi, masuklah. Bawa adikmu masuk. Keduanya pun kemudian masuk ke dalam ruangan itu. Seperti pada saat Buntal menerima perintah, maka ruangan itu masih tetap kosong, selain Ki Wandawa sendiri, seolah-olah Ki Wandawa tidak bergerak dari tempatnya sejak ia memberikan perintah kepada Buntal untuk pergi ke taman di kaki bukit. Buntal, bertanya Ki Wandawa dengan nada yang datar, kenapa kau bawa adikmu itu? Bukankah kau sedang menjalankan tugas yang cukup berat? Buntal termangu-mangu mendengar pertanyaan itu. Namun kemudian ia menjawab, ia ingin ikut berjuang bersamaku Ki Wandawa. Siapa yang mengatakan begitu? Adikku. Apakah kau tahu apa yang dikatakannya itu sesuai dengan yang dipikirkannya? Aku tahu pasti. Tidak. Kau sudah berbuat kesalahan yang besar sekali. Tidak ada orang yang boleh mengetahui hubungan yang sedang kau lakukan. Adikmu, ayahmu dan saudara-saudaramu tidak, tetapi, aku berani menanggung segala akibatnya Ki Wandawa. Jika adikku berbuat sesuatu yang dapat merugikan perjuangan ini, biarlah aku yang digantung. Tetapi jika kesalahan itu sudah terlanjur membawa korban, tidak ada artinya kau digantung setinggi pohon kelapa sekalipun. Karena itu, pergilah. Kau tidak akan mendengar penjelasan apapun lagi. Tetapi kau akan segera berada di bawah pengawasan beberapa orang petugas. Ki Wandawa, kau sudah melakukan kesalahan yang besar di dalam tugasmu. Jika kau tidak dalam tugas rahasia bahkan sangat rahasia, kami akan menerima kedatangan adikmu dengan baik. Tetapi dalam keadaan ini semuanya harus diyakinkan lebih dahulu, apakah kau tidak terdorong dalam suatu perangkap yang dapat merugikan keseluruhan kita. Tetapi aku belum melaporkan, apa yang baru saja aku lakukan Ki Wandawa. Jika memang aku dianggap bersalah, aku tidak akan ingkar. Tetapi aku akan memberikan laporan lebih dahulu. Yang aku dengar memang penting sekali bagi Pandan Karangnangka. Dan yang penting sekali itu sudah bocor ke telinga orang lain. Jika besok atau lusa, akibat dari kecerobohanmu ini akan mulai nampak, maka kau tidak akan dapat diampuni lagi, Kakang, desis Arum. Buntal menggamit Arum. Kemudian ia pun menjawab, aku akan bersedia menerima hukuman apapun. Tetapi sebaiknya aku akan melaporkan tugasku. Adikmu harus dibawa pergi lebih dahulu. Baru kau berbicara. Ia sudah mengetahuinya. Itulah yang sudah aku duga. Dengan demikian maka kau dan adikmu akan selalu berada di bawah pengawasan untuk beberapa lama. Bukan aku yang memberitahukan kepadanya. Ki Wandawa mengerutkan keningnya. Suaranya menjadi dalam, siapa? Bintang Selatan. Wajah Ki Wandawa menjadi merah. Katanya kemudian, kau berbohong. Orang yang mendapat kepercayaan dari petugas sandi di Surakarta tidak akan begitu bodoh mengatakan rahasia itu kepada setiap orang. Tetapi demikianlah yang telah terjadi. Ketika aku datang, justru hampir terjadi salah paham antara aku dan Bintang Selatan yang sudah aku kenal sebelumnya. Ki Wandawa termangu-mangu. Ki Wandawa, berkata Buntal kemudian, pada waktu itu di taman di kaki bukit itu memang telah bertemu Bintang Selatan, Angin Utara dan Bunga di Batu Karang. Ki Wandawa menjadi bingung. Katanya, aku adalah orang tertinggi di pasukan Pangeran Mangkubumi yang mengurusi masalah sandi. Tetapi aku belum pernah mendengar Bunga di Batu Karang. Memang bukan nama sandi. Tetapi jika dikehendaki, aku akan bertanggung jawab. Karena itu, Ki Wandawa sebaiknya segera mendengar laporanku. Kemudian terserah apa yang akan Ki Wandawa lakukan terhadap kami berdua. Ki Wandawa memandang, tatapan mata Buntal yang tajam. Ia adalah seorang yang memiliki pengalaman yang masak, sehingga karena itu, maka Ki Wandawa itu dapat menjajaki perasaan yang terberat di dalam dada Buntal.
Apalagi ketika ia melihat wajah gadis yang dikatakan oleh Bupati sebagai adiknya itu. Ia melihat wajah itu nampak bersih. Karena itu, maka Ki Wandawa pun kemudian berkata, "Buntal, katakanlah tetapi lebih dahulu sebutlah alasanmu mengapa kau menyebut bunga di batu karang." "Tidak Ki Wandawa. Sebenarnya aku hanya sekedar mengatakan tanpa maksud tertentu. Yang menyebutnya sebagai bunga di batu karang untuk yang pertama kali menurut ingatanku adalah Raden Rudira, putra Pangeran Ranakusuma ketika anak muda itu menginginkan adikku untuk dijadikan selirnya. Ia menganggap tempat tinggalku sebagai batu karang yang keras dan gersang." Ki Wandawa menarik nafas dalam-dalam. Ternyata sebutan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan tugas-tugas sandinya. Karena itu maka katanya, "Baiklah. Sekarang, katakan apa yang kau dapat dari Bintang Selatan." Buntal termangu-mangu sejenak. Kemudian katanya, "Bintang Selatan adalah saudara tuaku." Oh, Ki Wandawa tidak menghiraukannya. "Itulah sebabnya, adikku dapat mendengarnya juga." "Suatu kesalahan. Tetapi cepat katakan." Buntal pun segera menceritakan apa yang didengarnya dari Raden Juwiring, bahwa pasukan Surakarta sudah siap mengepung Pandan Karangnangka. Wajah Ki Wandawa jadi tegang. "Lalu, jadi kepungan itu akan berlangsung sekarang?" "Ya. Sebentar lagi." Ki Wandawa merenung sejenak. Kemudian katanya, "Kau tetap berada di sini. Aku akan menghadap langsung Pangeran Mangkubumi. Mungkin kau diperlukan keteranganmu." Buntal termangu-mangu. Tetapi ia tidak sempat bertanya, karena Ki Wandawa itu telah lenyap di balik pintu. Tetapi demikian Ki Wandawa tidak nampak lagi, Buntal melihat dua orang bersenjata berdiri di depan pintu bilik itu. Sambil menarik nafas dalam-dalam ia berkata kepada Arum, "Kita harus tetap berada di sini Arum." "Sampai kapan?" "Sampai kita diizinkan pergi." Arum mengerutkan keningnya. Dengan malasnya ia duduk di sebuah amben bambu. Tetapi dengan demikian Arum dapat mengetahui bahwa ada semacam peraturan yang ketat berlaku di dalam lingkungan Laskar Pangeran Mangkubumi, sehingga ia memang tidak akan dapat berbuat sekehendak hatinya sendiri. Dalam pada itu, atas permohonan Ki Wandawa, Pangeran Mangkubumi telah memanggil orang-orang terpenting untuk membicarakan keterangan yang mereka terima lewat Buntal. Mula-mula mereka menilai apakah berita itu dapat dipercaya. "Aku mempercayainya," berkata Ki Wandawa, "keterangannya jelas dan terperinci. Tingkat sumber berita pun menurut ketentuan yang sudah kita setujui bersama dengan para petugas di dalam kota." Tetapi apakah Ki Wandawa mengetahui, siapakah yang telah berhasil menyadap berita yang tentu sangat dirahasiakan itu? Jika Ki Wandawa dapat menyebutnya, atau menyebut nama sandinya, maka tidak akan ada persoalan lagi, bertanya seorang senopati. "Sayang," berkata Ki Wandawa, "aku hanya mengenal pembawa beritanya. Bintang Selatan. Tetapi nama itu bagiku merupakan jaminan bahwa berita yang dibawanya bukannya berita isapan jempol belaka." Para pemimpin yang ada di dalam pertemuan itu kemudian hanya saling menunggu keputusan Pangeran Mangkubumi. Sejenak kemudian, di dalam keheningan yang tegang, Pangeran Mangkubumi berkata dengan suara yang berat, "Aku mempercayainya." Tidak ada lagi yang mempersoalkannya. Pangeran Mangkubumi mempunyai tanggapan yang sangat tajam. Firasatnya dan nalurinya untuk bertindak melampaui kebanyakan orang sehingga orang menganggapnya mempunyai kekuatan lain dari kekuatan nalarnya. Orang-orang Surakarta percaya bahwa Pangeran Mangkubumi mempunyai aji Sabta Pangrungu, Sabta Pangrasa dan bermacam-macam aji yang lain. Bahkan Setiangin dan Pangluhunan. "Kemudian, apakah yang harus hamba lakukan?" bertanya Ki Wandawa. "Mencari petugas sandi yang mengawasi jalur jalan di sekitar tempat ini menurut kemungkinan mereka menghubungi atasannya, kemudian kita harus meninggalkan padukuhan ini. Kita belum siap melawan mereka dalam gelar yang utuh. Kita harus menyiapkan diri di luar kepungan, dan menyerang mereka dengan tiba-tiba. Tetapi kita akan segera meninggalkan arena pertempuran. Kita akan pergi ke utara, sementara pasukan dari Sukawati harus sudah meninggalkan tempatnya pula, karena mereka harus mengganggu prajurit Surakarta yang mengejar kami." "Mereka harus menjebak pasukan dari Surakarta?" "Tidak. Mereka hanya akan menyerang dan kemudian meninggalkannya seperti yang kita lakukan." Ki Wandawa mengerti apa yang harus dilakukan. Ia harus mengirimkan petugas sandi ke Sukawati secepatnya agar mereka dapat segera mempersiapkan diri.
Tetapi dalam pada itu Pangeran Mangkubumi pun kemudian berkata pula, menjelang pertempuran yang akan terjadi perempuan dan anak-anak harus sudah disingkirkan. Mungkin prajurit Surakarta tidak akan mengganggu mereka, karena mereka adalah saudara-saudara mereka sendiri. Tetapi kita tidak dapat mempercayai Kumpeni sama sekali. Ia akan membunuh perempuan dan anak-anak seperti cerita yang pernah kita dengar terjadi di benua lain dalam penjelajahan orang-orang kulit putih. Bahkan di benua lain orang pribumi ditangkap dan diperdagangkan sebagai budak-budak belian. Pangeran Mangkubumi berhenti sejenak. Kemudian, Kiwandawa, lakukan segera semua persiapan sebelum mereka datang. Tetapi aku perlu bertemu dengan anak muda yang langsung mendapat hubungan dari Bintang Selatan. Kiwandawa pun segera meninggalkan pertemuan itu. Demikian pemimpin-pemimpin yang lain. Mereka harus mulai melakukan tugas masing-masing, karena waktu sudah terlampau sempit. Dalam pada itu, beberapa orang petugas sandi segera menyebar. Mereka yakin, sebelum pasukan yang besar itu datang untuk mengepung Pandan Karangnangka, maka petugas-tugas sandinya tentu sudah bertebaran lebih dahulu. Kita harus meninggalkan padukuhan ini ke arah yang tidak mendapat pengawasan, berkata Kiwandawa kepada anak buahnya yang harus mempersiapkan perjalanan bukan saja pasukan Pangeran Mangkubumi, tetapi juga perempuan dan anak-anak, karena mereka pernah mendengar cerita-cerita yang mengerikan tentang orang-orang kulit putih yang sering berburu manusia. Cerita yang mula-mula terloncat dari mulut orang-orang kulit putih itu sendiri apabila mereka sedang menyombongkan diri atau sedang mabuk. Sementara beberapa orang petugas sandi mencari jalan keluar dari daerah Pandan Karangnangka, Buntal mendapat kehormatan untuk langsung menghadap Pangeran Mangkubumi di dalam sebuah bilik yang kecil. Di dalam ruangan itu tidak ada orang lain kecuali Pangeran Mangkubumi sendiri. Tetapi Buntal harus menghadap seorang diri, sehingga Arum harus tetap tinggal di luar. Buntal, suara Pangeran Mangkubumi berat, kau mengenal Bintang Selatan sebelumnya? Hamba Pangeran. Bintang Selatan adalah saudara seperguruan hamba. Ya. Raden Juiring pernah tinggal bersama hamba beberapa lama di Padepokan Jatisari. Pangeran Mangkubumi mengangguk-angguk. Katanya kemudian, kita kadang-kadang tidak tahu, siapakah yang akan dikirim oleh petugas-tugas sandi di dalam kota. Mereka harus melindungi orang-orangnya dengan penuh rahasia. Tetapi bukankah Juiring itu putra Pangeran Ranakusuma? Hamba Pangeran. Pangeran Mangkubumi mengerutkan keningnya. Pangeran Ranakusuma adalah seorang pangeran yang dekat dengan Kumpeni. Meskipun ada kekecewaan yang terselip di hatinya, namun ia tetap seorang yang berbahaya. Pangeran Ranakusuma adalah senapati yang mumpuni. Mungkin ia menjadi agak jauh dengan perwira-perwira Kumpeni karena persoalan pribadi. Tetapi ia adalah sapu kawat Surakarta, tetapi Juiring agaknya dapat dipercaya, berkata Pangeran Mangkubumi kemudian, lalu, kau tetap berada di sini. Ada orang lain yang sudah diperintahkan ke Sukawati. Mungkin tenagamu diperlukan oleh Kiwandawa. Hamba Pangeran. Sekarang, pergilah kepada Kiwandawa untuk membantunya. Buntal pun kemudian meninggalkan bilik yang sempit itu. Di luar ia menemui Arum dan bersama-sama menemui Kiwandawa untuk mendapat perintah-perintah selanjutnya. Dalam pada itu Kiwandawa benar-benar telah tenggelam dalam kesibukan. Ia sudah menyebarkan beberapa orang petugas sandi untuk merintis jalan keluar dari Pandan Karangnangka. Bukan saja agar arah kepergian mereka tidak diketahui oleh prajurit Surakarta, tetapi juga agar prajurit Surakarta tidak mengetahui bahwa padukuhan itu sudah kosong, sehingga mereka merasa dirinya gagal pada tindakan yang pertama. Kesan itu akan selalu mempengaruhi tindakan-tindakan mereka berikutnya. Sementara itu, beberapa orang petugas pun segera dikirim ke Sukawati setelah para petugas sandi meyakinkan arah yang tidak mendapat pengawasan dari petugas-tugas sandi dari Surakarta. Mereka harus melaporkan semua persoalan yang sudah dibicarakan di Pandan Karangnangka. Tidak ada satu kata pun yang boleh terloncat dari mulutmu, jika kalian tidak bertemu dengan Kisar Pasrana atau Kiwandan Putih. Pesan Kiwandawa, jika sesuatu terjadi di perjalanan, kau tahu apa yang harus kau lakukan. Demikianlah petugas sandi itu pun segera meninggalkan Pandan Karangnangka. Mereka berkuda beriringan pada jarak beberapa langkah, sehingga apabila terjadi sesuatu, ada kesempatan bagi salah seorang untuk melepaskan diri. Sedang rahasia yang mereka bawa, harus mereka pertahankan sampai mari jika mereka bertemu atau bahkan tertangkap oleh lawan. Di lain arah, beberapa orang petugas sandi benar-benar dapat melihat petugas-tugas dari Surakarta.
Tetapi mereka sama sekali tidak mengganggu. Bahkan mereka berusaha untuk menghindari dan sekedar mengawasi. Seorang petugas sandi yang membawa cangkul dalam pakaian petani yang akan mengairi sawahnya, pura-pura tidak melihat sama sekali bayangan dua orang yang berusaha bersembunyi di dalam gerumbul yang tipis di pinggir jalan. Kedua petugas sandi itu termangu-mangu sejenak melihat petani itu berjalan dengan tenangnya seolah-olah sama sekali tidak mengetahui apa yang akan terjadi di Padukuhan Pandan Karangnangka. Sekarang ia mengairi sawahnya di malam begini, berkata salah seorang petugas sandi dari Surakarta itu, sebentar lagi sawahnya akan menjadi kubangan raksasa jika terjadi peperangan. Yang akan menjadi ajang peperangan bukan sawah orang itu, tetapi sawah di sekitar Padukuhan, sahut yang lain. Kawannya mengangguk-angguk. Bersambung ke jilid 59. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.